Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 28 ayat 2 dan 3, firman Tuhan menyatakan, "Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Batuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa." Sahabat semua, kisah dalam Kejadian 28 ayat 1 hingga 9 adalah tentang dua reaksi yang sangat berbeza terhadap kehendak Tuhan. Yakub menerima berkat dan arahan Tuhan melalui ayahnya, sedangkan Esau coba mencari penyelesaian sendiri yang tidak berlandaskan pertobatan sejati. Ini adalah gambaran dua jalan hidup, ketaatan dan penyesalan yang salah arah. Setelah kejadian penipuan yang menyakitkan hati dalam pasal sebelumnya, Ishak akhirnya secara terbuka memberkati Yakub dan mengutusnya ke Padan Aram untuk mencari istri dari keluarga ibunya, bukan dari kalangan orang Kanaan. Ishak berkata, "Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan menjadikan engkau sekumpulan bangsa." Perhatikan, Ishak sekarang selaras dengan rencana Tuhan. Dia tidak lagi melawan seperti sebelumnya ketika dia coba memberkati Esau. Ishak sadar, walaupun Yakub memperolehnya dengan cara yang salah, Tuhan memang memilih Yakub sebagai penerus janjinya. Kadang-kadang dalam hidup ini, kita akhirnya menyadari bahwa kehendak kita tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Waktu itu, kita mesti merendahkan hati dan mengakui kesilapan kita, lalu ikut kehendak Tuhan dengan sepenuh hati. Lebih baik taat lewat daripada terus-menerus keras hati. Mengapakah Ishak tidak mahu Yakub mengambil istri dari kalangan perempuan Kanaan? Karena perempuan Kanaan tidak mengenal Tuhan yang benar dan berpotensi membawa Yakub menjauh daripada Tuhan. Perkawinan bukan hanya soal cinta, tetapi juga soal iman dan tujuan hidup bersama. Ishak mahu Yakub membina keluarga yang mewarisi iman kepada Tuhan. Pilihan pasangan hidup sangat penting. Pilihlah pasangan yang akan membantu Anda bertumbuh dalam iman, yang mengasihi Tuhan, dan yang mahu membesarkan keluarga dalam takut akan Tuhan. Jangan hanya ikut perasaan, tetapi ikut bimbingan Tuhan dalam memilih pasangan hidup. Esau melihat bahwa Ishak tidak suka perempuan Kanaan. Jadi dia coba memperbaiki keadaan dengan caranya sendiri. Dia mengambil istri lain dari keturunan Ismail, abang tirinya, anak Abraham. Tetapi apa masalahnya? Esau masih tidak memahami kehendak Tuhan. Ismail memang keturunan Abraham, tapi bukan dalam garis perjanjian. Esau hanya melihat secara luaran. Dia pikir kalau dia pilih perempuan yang bukan Kanaan, itu sudah cukup baik. Tetapi hatinya tidak pernah bersungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Berapa ramai orang pada hari ini coba memperbaiki kesalahan mereka dengan usaha mereka sendiri. Lebih banyak kerja baik, lebih banyak amal, lebih banyak kegiatan agama, tapi tanpa pertobatan sejati di hati mereka. Tuhan tidak mencari perbuatan lahiriah semata-mata.
Dia mencari hati yang hancur dan rela taat kepadanya. Dalam kisah ini, kita melihat dua jenis manusia. Yakub, walaupun dia banyak kekurangan, dia taat kepada arahan Tuhan melalui Ishak dan rela pergi jauh ke Padan Aram. Esau coba memperbaiki image dirinya di mata ayahnya, tetapi dia tetap tidak mau berubah hati. Kita pun dihadapkan pada pilihan yang sama. Apakah kita mau mengikut jalan ketaatan walaupun sukar, atau kita coba mencari jalan pintas untuk nampak baik di mata manusia, tetapi tetap jauh daripada Tuhan? Bila Tuhan menegur kita, rendahkan hati dan ikutlah Dia. Jangan cari alasan untuk mempertahankan ego kita. Bila membuat keputusan penting, termasuk soal perkawinan, pekerjaan dan masa depan, carilah kehendak Tuhan, bukan sekadar ikut logik atau perasaan. Jangan hanya mau kelihatan baik di mata orang, tetapi carilah kerelaan hati Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, hidup kita hari ini adalah hasil dari keputusan kita semalam. Dan hidup kita esok hari akan ditentukan oleh keputusan kita pada hari ini. Marilah kita belajar daripada Yakub dan Esau. Pilih ketaatan, bukan sekadar menyesal. Pilih mengikuti Tuhan, bukan hanya memperbaiki image di depan manusia. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalan. Tuhan memberkati kita ketika kita memilih untuk taat, walaupun jalannya sukar. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.